Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Transfer Talks dan kali ini Transfer Talks akan ngomongin tentang Business School in Denmark. Judulnya hari ini ya, Welcome to the Real Talk Business School in Denmark. Dan sudah bergabung juga speaker kita hari ini. Selamat pagi Mas Rido. Halo Mas Rido. Apakah di sana pagi Mas? Iya, pagi Mbak, jam 5, Oh, ya 5 pagi di sini. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, jam 5 pagi. Oke, Mas Rido. Nih, maafkan ya kita membangunkan Mas Rido harus prepare jadinya di jam 4 jam 5 pagi. Oke, ya. Jadi speaker kita kali ini Mas Rido merupakan mahasiswa S2 ya di untuk MBA ya di Copenhagen Business School in Betul. Denmark. Seperti itu dan currently untuk saat ini Mas Rido juga masih di Denmark. Jadi ini live dari Denmark loh, teman-teman semua. Gitu. Oke. Perkenalkan saya Gia dari Transformi dan acara hari ini schedule-nya ya, jadwalnya itu kita akan membahas nih tentang kenapa sih harus Denmark dan nanti Mas Rido juga akan jelaskan ya, kenapa sih pilih studi di Denmark gitu ya, benefitnya apa, lalu apa nih yang lebih menonjol gitu ya. Lalu bagaimana juga dengan campus life-nya gitu, apa yang di-offer, terus keadaannya gimana, environment-nya gimana, itu nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Mas Rido. Jadi mungkin teman-teman di sini ya yang pilihan beasiswanya nih, kalau nggak di UK nih ya Mas, kalau nggak di UK, di Aussie, apa nggak di USA, itu bosen banget aku tuh ngeliatnya di mau kemana, mau ke USA, mau kemana, mau ke Aussie gitu ya. Padahal tuh banyak banget negara yang bisa kita explore dan sama bagusnya juga dan juga kesempatannya itu malah lebih besar untuk teman-teman semua seperti itu. Nah, oke untuk hari ini Mas Rido udah siap belum nih untuk memberikan informasi-informasi daging gitu untuk kita? Oke, udah Mbak, udah siap Mbak. Oke, siap kalau begitu. Oke, tanpa berlama-lama aku serahkan ke Mas Rido. The floor is yours. Thank you. Oke, thank you Mbak Gia. Bentar ya, saya share screen dulu. Ini udah kelihatan dulu ya, share screen saya Mbak ya? Yes, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Transformi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya di pagi hari ini bersama teman-teman semua tentang Business School in Denmark. Jadi mungkin nanti kita sharing-sharing santai aja ya teman-teman. Mungkin ya pengalaman yang saya sudah dapatkan selama lebih kurang 1 tahun di Denmark. Nanti mungkin ya kita sharing santai aja kalau teman-teman ada yang nanya nanti boleh silakan gitu ya. Jadi mungkin nanti saya akan cerita kenapa tadi ya sudah disampaikan oleh Mbak Gea kenapa pilih studi di Denmark. Sebelumnya mungkin sebelum saya sharing ya terkait study life di Denmark, eh, perkenalkan mungkin nama saya, nama lengkap saya itu Wandi Rido Putra, biasa dipanggil Rido. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 di Copenhagen Business School di Denmark. Untuk programnya itu MSc in Business Administration and Data Science. Jadi sudah berjalan 1 tahun. Sebelumnya background saya itu lulusan statistik di Universitas Gadjah Mada ini tahun 2006 sampai 2011. Jadi udah kebayang ya berarti kira-kira saya sudah angkatan yang cukup tua lah untuk saat ini melanjutkan S2-nya. Dan saya juga saat ini bekerja di Bank Indonesia dan kebetulan uh, studi saya di CBS di Copenhagen Business School di Denmark ini disponsori penuh oleh kantor saya dari Bank Indonesia. Jadi nanti mungkin um, kita bisa sharing-sharing juga terkait kenapa saya pilih studi di Denmark. Nah, nah ini yang menjadi penting seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Gia ya teman-teman semuanya. Kenapa gitu studi di Denmark. Jadi kalau memang kita lihat kalau teman-teman ataupun mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan S2 di luar negeri itu pasti ya tadi ya pilihannya kalau nggak UK, US, Australia ataupun kalau di Eropa pasti ya rata-rata mungkin yang lebih familiar itu ya Belanda atau Jerman gitu ya yang sudah familiar bagi kita semua. Nah, kalau misalnya di Denmark ini belum menjadi pilihan populis bagi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Padahal sebenarnya kalau kita lihat
kesempatannya itu cukup banyak dan kalau kita lihat yang pertama dari sisi beasiswa ya, kalau misalnya tentu banyak dari kita mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 biasanya mencari scholarship ya untuk studi di luar negeri. Nah, sebenarnya dari Denmark sendiri untuk dari pemerintahnya sendiri itu menyediakan cukup banyak beasiswa yang bisa jadi alternatif atau opsi bagi kita semua untuk melanjutkan studi di Denmark selain tadi ya mungkin beasiswa-beasiswa yang sudah ada di Indonesia seperti LPDP dan lainnya. Tapi yang dari pemerintah Denmark sendiri juga sebenarnya menyediakan banyak opsi beasiswa untuk kita yang bisa untuk kita bisa apply. Dan yang kedua adalah sebenarnya kenapa saya pilih studi di Denmark. Jadi kalau karena saya disponsori beasiswanya full dari kantor, kita harus cari kampus yang top 30. Nah, Denmark sebenarnya tuh ya eh, kampusnya juga banyak yang secara ya kalau kita lihat itu ya universitinya itu globally ranking yang maksudnya yang bagus gitu ya. Kalau seperti di saya di CBS ya, kebetulan di CBS di Copenhagen Business School based on Business and Management Studies itu saat ini peringkat 15 dunia. Jadi memang kalau kita lihat ya kampusnya juga cukup bagus. Cuman ini memang belum familiar aja bagi kita mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Ketika saya melanjutkan studi ke Denmark, banyak orang yang nanya, Denmark kampusnya apa gitu? Kenapa pilih Denmark? Karena emang belum familiar dan banyak orang yang belum tahu gitu. Nah, ini juga salah satunya kenapa saya pilih Denmark karena ya secara kampusnya juga sangat bagus dan ya yang dan di sini juga kesempatannya cukup banyak gitu ya untuk kita bisa studi di sini. Dan yang ketiga itu kalau kita bisa lihat apalagi gitu ya mungkin kalau teman-teman kalau misalnya studi ke luar negeri kalau misalnya ya eh, ingin mencari experience juga untuk bekerja di luar negeri itu kalau kita bisa diterima di misalnya S2 ataupun PhD di Denmark kita tuh bisa dapat visa stay back itu sekitar 3 tahun dan ini kesempatan yang besar bagi kita semua untuk ya memanfaatkan ini untuk bisa misalnya cari pengalaman kerja di luar negeri khususnya setelah kuliah ya ini juga cukup 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 menarik untuk kita dapatkan. Selanjutnya juga karir di sini tuh juga juga sangat-sangat uh, banyak sekali ya untuk kita melanjutkan bekerja ya after mungkin lulus itu bisa kita peluang-peluang kerjanya karena memang Denmark walaupun negara yang bukan apa namanya bukan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, tapi sebagian besar orang di sini, masyarakat di sini itu fasih berbahasa Inggris. Jadi ya semuanya gitu. Kalau misalnya kita ke negara-negara Eropa lainnya, mungkin contoh kalau ke Italia gitu ya, itu banyak orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Kalau di sini semuanya gitu ya, mulai dari hal nggak hanya yang maksudnya yang di institusi pendidikan tinggi, tapi semuanya rata-rata hampir bisa bahasa Inggris. Jadi kalaupun kita apply kerja itu juga language barrier itu nggak jadi halangan bagi kita sebenarnya untuk melanjutkan apa namanya atau mencari peluang kerja di Denmark. Nah itu ya kenapa studi di Denmark ini menjadi salah satu mungkin pilihan atau alternatif yang cukup baik bagi teman-teman semua yang ingin melanjutkan studi S2 di luar negeri. Karena emang tadi kesempatannya cukup banyak, kampusnya juga cukup bagus ya. Kalau dari sisi kampus bisnis ya tadi ya CBS peringkat 15 dunia dan kampus-kampus tekniknya seperti di TU mungkin yang teman-teman yang mencari jurusan teknik itu juga juga menjadi alternatif untuk bisa studi di Denmark. Nah, ini tadi saya bicara terkait dengan scholarship ya. Ini beberapa scholarship yang disediakan oleh pemerintah Denmark. Yang pertama itu Danish Government Scholarship itu atau State Scholarship. Jadi ini beasiswanya tuh nggak ribet ya teman-teman. Jadi kita apply beasiswa itu biasanya langsung bersamaan dengan kita apply di kampusnya. Jadi nggak apply kampus dulu, terus baru apply beasiswa terpisah. Jadi contoh kayak di CBS itu ya. Ini ininya programnya beda-beda untuk setiap kampus, tapi hampir semua kampus tuh apa namanya memberikan kesempatan kita kepada kita untuk apply beasiswa. Contoh di CBS itu deadline-nya sekitar 15 Januari ini bersamaan dengan aplikasinya, itu kita bisa pilih opsi nanti pada saat kita mengisi aplikasi itu ada opsi untuk kita apply beasiswa atau tidak gitu. Ini khusus untuk non EU ya yang berprestasi ya intinya konsepnya seperti itu ya. Dan skema beasiswanya bisa yang ada tuition waiver dan juga ada opsional untuk living allowance. Jadi memang um, kesempatan beasiswanya itu cukup banyak dari kampus gitu ya. Jadi langsung di kampus kita apply. Ini sebenarnya dari pemerintahnya, tapi di langsung kita apply ke kampusnya masing-masing sesuai dengan pilihan kita. Jadi contoh di CBS itu hampir semua program itu bisa kita apply. Tapi untuk beberapa kampus seperti SDU itu hanya program-program tertentu yang bisa kita apply untuk beasiswa. Tapi ini menjadi kesempatan yang menarik, opsi yang menarik bagi teman-teman yang
ingin mencari beasiswa dari pemerintah Denmark. Yang kedua tuh Danida Fellowship. Dan kalau untuk Danida Fellowship ini sebenarnya tuh lebih ke instansi pemerintah ya. Em, yang punya kerjasama atau mitra proyek di strategic sector cooperation dengan Denmark. Contohnya ini biasanya eh, tahun ini yang saya kenal itu ada dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya yang dapat beasiswa. Nah ini lebih eksklusif lagi beasiswa, networkingnya juga lebih dapat karena memang konsepnya lebih apa ya pengelolaannya lebih bagus karena terstruktur, enggak by kampus gitu ya, enggak hanya by kampus. Tetapi memang seleksinya jauh lebih ketat ya untuk Danida ini dan memang spesifik. Contohnya mungkin untuk kementerian-kementerian ataupun PNS yang punya kolaborasi ataupun strategic sektor yang kerjasama dengan pemerintah Denmark. Nah, ini juga satu alternatif yang bisa jadi pilihan untuk kita apply beasiswanya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya terkait dengan kenapa studi di Denmark. Kalau misalnya tadi saya sebutkan, sudah saya sebutkan ya, CBS itu based on KS World University Ranking by Subject 2025 under Business and Management Studies itu kita berada di peringkat 15 dunia. Nah, ini kan yang biasa mungkin ya kita dengar Harvard, INSEAD ataupun LSI gitu ya untuk kampus-kampus top bisnis ya sebenarnya CBS dalam hal ini juga masuk top 15 gitu ya sebagai alternatif bagi teman-teman untuk apply ya tadi ya Business and Management Study di Denmark. Jadi memang ini salah satu pilihan yang menarik dan secara akademik CBS cukup bagus, networking yang ke bisnis dan industri juga cukup bagus. Jadi bisa jadi alternatif yang menarik untuk teman-teman coba apply. Nah, ini beberapa alternatif program yang ditawarkan di CBS karena saya bahas CBS ya karena memang saya kampusnya di CBS jadi beberapa alternatif program ini untuk ada yang full time MBA-nya ada yang kebetulan saya di MSc in Business Administration and Data Science. Ini kombinasi Business Administration dan disiplin ilmu lainnya contohnya di Data Science. Nah ini yang menjadi menarik juga untuk kita pilih sebenarnya karena contohnya saya gitu yang ngambil data science kebetulan background saya statistik pada saat S1-nya cuman memang sudah cukup lama gitu dan komputasi pada waktu itu belum belum begitu semasif saat ini dan ketika ngambil data science ya saya nggak punya background technical yang kuat di IT misalnya ngoding ya pakai Python, SQL dan sebagainya akhirnya di CBS ini menawarkan opsi itu gitu ya maksudnya kita belajar secara teknikal tapi kita juga belajar secara analisis secara bisnisnya jadi ini kombinasi yang menarik untuk kita pilih gitu ya. Kalau misalnya ngambil data science yang cukup bagus juga mungkin contoh di ETH Zurich gitu ya, yang itu yang juga kampusnya juga sangat baik gitu ya. Tapi itu kan lebih teknikal banget, lebih IT banget dan memang mungkin background saya sebagai statistik sebelumnya eh, tidak cukup gitu, harus extra effort mungkin ya untuk belajar ya mungkin Python yang sangat-sangat advance ya mungkin akan kesulitan. Nah, dengan kombinasi bisnis ini contoh mungkin jadi uh, MBA, MSc in Business Administration and E-Business ataupun Innovation Healthcare gitu ya. Jadi mungkin ini sangat menarik untuk menjadi alternatif bagi kita untuk ngambil apa namanya uh, subjek bisnis dan dikombinasikan dengan disiplin ilmu yang lebih spesifik. Nah, ini yang menarik yang ditawarkan oleh CBS. Nah, ini. Jadi untuk apply di CBS sebenarnya ya standar ya ketika kita apply di kampus manapun ya biasanya minta personal statement ataupun motivation letter dan ini juga sekaligus bersamaan dengan kita apply tadi ya kalau scholarshipnya dari kampus-kampus yang ada di Denmark menggunakan skema beasiswa Danish Government Scholarship itu kita apply motivation letter. Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting sih dan kenapa saya juga pilih MSc in Business Administration and Data Science kebetulan ini kan inline dengan um, S1 saya dan juga pekerjaan saya di Bank Indonesia. Jadi memang kayak saya pilih ini pun juga salah satu triknya adalah ketika saya bikin motivation letter ataupun personal statement itu menjadi lebih mudah bagi saya untuk menceritakan lebih personal gitu ya. Jadi nggak yang general, nggak yang ngawang-ngawang, tapi lebih personal karena memang yang saya ceritakan situ contoh misalnya di sini kalau di CBS itu ya dia minta di highlight itu personal and specific naratif, academic and life achievement alignment itu juga apa namanya saya sangat mudah untuk menceritakan hal tersebut. Jadi ini salah satu alasan saya juga ngambil jurusan yang inline dengan pekerjaan
saya yang udah 12 tahun bekerja dan juga punya background pendidikan yang sejalan dengan program yang saya ambil, jadi lebih mudah untuk lebih personal dan ini menjadi menarik untuk kita ceritakan. Nah, ini yang perlu kita apa namanya ya mungkin teman-teman juga sudah paham ya kalau yang udah mulai apply ataupun yang sedang sedang mencoba cari-cari info itu yang paling penting tuh ini ya apa namanya kita bikin motivation statement atau motivation letter ataupun personal statement itu yang benar-benar personal yang kita bisa sampaikan sehingga menarik bagi reviewernya. Ini menjadi penting. Dan yang menjadi perhatian juga adalah kampus itu kadang-kadang beda penekanannya. Jadi misalnya di CBS tuh dia kalau misalnya di Harvard dia apa gitu ya, misalnya apakah dia tentang kontribusi ke social life dan sebagainya, ataupun di CBS seperti apa. Jadi ini penting juga untuk kita pahami, cari informasi di website kampusnya, kira-kira tuh em, mereka pengennya seperti apa. Nah, ini menjadi penting juga. Kadang-kadang setiap kampus punya penekanan-penekanan yang berbeda, sehingga kita perlu tahu itu sehingga personal statement kita ataupun motivation letter kita juga sesuai dengan yang diharapkan. Ini yang menjadi penting juga sih untuk kita aplikasikan ketika membuat motivation letter pun ataupun personal statement. Nah ini em, untuk di CBS sendiri di kampus bisnis ya rata-rata memang tadi ya kita belajarnya di sini kalau saya pengalaman di CBS itu ya 15% itu structure lecture dari kelasnya. Dan di sini tuh yang beda banget di Indonesia itu kita um, bikin tugas atau buat tugas itu grup based project gitu ya. Jadi kalau di CBS yang khusus di jurusan saya dan sebagian besar mungkin seperti itu di program-program lainnya, kita kalau dalam satu semester itu dalam satu mata kuliah itu dalam satu semester itu kita minimal ada tiga bukan minimal ya kita harus pas tiga grup base project untuk syarat ikut ujian. Jadi kalau di sini itu syarat ikut ujiannya kita harus pas minimal dua dari tiga grup base project. Jadi ya dalam satu semester dalam satu mata kuliah masing-masing itu kita minimal harus pas dua dari tiga mandatory projectnya. Jadi tugasnya berkelompok dan ini tidak menjadi bahan penilaian akhir. Jadi syarat ikut ujian aja. Jadi ketika kita submit base project kita ini biasanya kita sorry ini hilang ya share screen saya ya. Mas Punten tadi agak nggak ke-share. Oh oke, Nggak wait. apa-apa aku yang share aja Mas. Wait, Punten ya. Oke, here we go. Nah, ini ya. Jadi ini sangat berbeda ya culture-nya dengan di Indonesia gitu ya. Kita based on group project gitu ya untuk satu semester, contoh satu mata kuliah gitu. Saya ngambil mesin learning misalnya di sini. Kita punya minimal, kita punya tiga tugas mandatori yang minimal dua dari tugas kelompok tersebut harus pas ya untuk bisa mengikuti ujian. Nah, nanti penilaian terakhirnya itu sebenarnya hanya tergantung pada saat ujian. Jadi tugas kelompok ini enggak dinilai, enggak jadi bahan penilaian untuk penilaian akhir gitu ya. Jadi kalaupun konsep ujian di sini, kalau saya boleh cerita sedikit, kita ada tiga jenis metode ujian, sit-in exam, itu written project dan oral exam. Jadi kebanyakan tuh oral exam dan written project. Hampir jarang lah yang sit-in exam. Kebetulan untuk di saya di business and management dan business administration and data science. Jadi oral exam ini hal yang baru juga sebenarnya bagi bagi apa namanya bagi saya yang kalau kita di Indonesia tuh hampir semua tuh sit in exam di kelas ya ujian tulis gitu ya. Kalau di sini tuh oral exam ya kayak kita skripsi S1 diuji ya dan ini menjadi menarik gitu ya untuk menjadi tantangan baru bagi saya ketika kuliah di CBS ada oral examnya kita pertahankan apa yang tugas kelompok kita dan ini tugasnya kelompok examnya juga kelompok. Jadi di sini tuh examnya juga kelompok, tapi pas pada saat oral exam kita masing-masing individu. Jadi kita bikin tugasnya submitnya berkelompok, tapi ketika oral examnya kita dipanggil satu-satu gitu, diuji satu-satu. Nah ini yang menjadi menarik yang sangat berbeda mungkin dengan apa yang ada di Indonesia. Next Mbak. Nah, ini beberapa alternatif kampus lagi ya yang apa namanya yang bisa teman-teman apply untuk Business and Management Study yang cukup bagus ya selain CBS. Tadi ada Arhos juga cukup bagus.
untuk bisnisnya, dan dia juga udah dapat akreditasi Triple Crown. Ini akreditasi yang memang nggak banyak kampus-kampus dunia, hanya 1 atau 2% kampus dunia yang punya tiga akreditasi ini. Jadi yang menyatakan memang secara kualitas kampus ini cukup bagus gitu ya, bisa bersaing lah dengan kampus-kampus top lainnya. Ada SDU juga, ada Aalborg, dan memang karakteristik dari kampusnya itu beda-beda ya teman-teman. Yang saya pahami di CBS memang banyak mahasiswa internasional dari negara-negara Eropa lainnya, itu sangat banyak di CBS, dan memang kalau kita lihat, saya sempat share gitu ya dengan teman-teman mahasiswa Indo yang dia kampus di DTU dan sempat exchange di CBS, dan dia bilang karakteristiknya memang beda banget untuk di CBS gitu ya. Banyak mungkin dari sisi contoh di sini banyak anak Eropa elit contohnya di sini ya. Maksudnya dari sisi stylenya, berpakaiannya itu sangat-sangat beda sekali dengan kampus-kampus lainnya ini. Tapi ya memang culture-nya berbeda gitu ya dibanding kampus-kampus lain, dan networking di CBS karena emang nih kampus bisnis gitu ya, yang memang memang pure kampus bisnis, ke industrinya itu juga lebih 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 banyak gitu ya dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya. Tentu kampus-kampus lain juga ada gitu ya kayak Arhus, SDU, Aalborg juga ada sebenarnya. Cuman di CBS karena emang fokusnya di bisnis, karena sebagian besar memang jurusannya konsentrasinya di bisnis, jadi relasi koneksi ke industrinya juga sangat banyak. Jadi industri itu banyak yang kerjasama dengan CBS. Kita punya program real case competition, biasanya permasalahan-permasalahan yang ada di industri dibikin kompetisi untuk ya sebenarnya manfaatnya bagi industrinya, bagi perusahaannya, bagi company-nya juga, mereka bisa ada problem solvingnya. Bagi kita mahasiswa juga bisa jadi network untuk bisa misalnya kalau misalnya pengen cari kerja gitu ya, setelah itu juga bisa sangat 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 bagus gitu ya. Nah ini yang apa namanya sangat menarik untuk apa namanya untuk studi di Denmark ya, salah satunya di CBS. Dengan kampus-kampus lain juga, contohnya Aalborg ini juga salah satu yang sangat bagus nih dengan problem based learningnya. Jadi ini dia terkenal dengan metode PBL ya, program based learning, dan ini diakui dengan UNESCO dan salah satu kampus yang sangat baik untuk menerapkan ini di Eropa. Jadi dia kerjasama dengan industri based on project. Jadi memang research project ya, lebih ke research project tapi kerjasama dengan industri. Jadi ini sangat menarik juga dengan problem based learning yang ada di Aalborg ini contohnya. Next Mbak Gia. Iya, ini um, mungkin sharing pengalaman juga ya. Jadi ketika kita studi di luar negeri, yang saya juga sebenarnya saya juga dulu di Indonesia ya, sempat setelah lulus S1, sebelum kerja itu saya sempat lanjut S2 juga gitu ya di UGM, dan setahun walaupun nggak selesai ya, karena saya keterima kerja di BI, dan saya bandingkan dengan sini di luar gitu ya, itu sangat 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 berbeda sekali konsepnya gitu ya. Di sini tuh kita ya tugas kelompok, deal dengan teman-teman ya, maksudnya dengan teman-teman mahasiswa Eropa yang nggak hanya Eropa ya, dari berbagai negara, dari Amerika juga banyak yang yang sekolah di sini. Itu kita bisa banyak belajar gitu ya dari sisi culture-nya, dari sisi cara mereka menyampaikan pendapat. Ya ini sangat-sangat sangat sangat ini sekali ketika semua tugas itu harus dikerjakan kelompok gitu ya. Dan kita cari kelompok itu ya dosennya nggak nentuin kita cari kelompok sendiri gitu. Cari kelompok sendiri, biasanya kalau di saya itu ditentukan maksimal 4 orang per kelompok, minimal 2 orang gitu ya. Nah kita harus cari sendiri, dan ini deal-dealan ini menjadi apa namanya, cari kelompoknya juga eh, tadi ya PR juga dengan culture yang berbeda. Ini juga menjadi tantangan sebenarnya untuk apa namanya, untuk kuliah di luar negeri. Kalau yang saya alami di Denmark seperti itu. Terus ya di sini kan, ya mungkin di hampir di semua kampus di luar negeri ya, nggak ya, kalau kita bandingkan Indonesia yang di sini nggak ada absen, kita yang atur sendiri mau masuk atau enggak. Ya yang penting kita ikut ujian itu bisa-bisa aja gitu ya. Kita lakukan di sini. Jadi emang kontrol penuhnya di kita gitu. Kalau kita pun nggak masuk 1 semester ataupun di tengah-tengah kuliah kita keluar, ya dosennya nggak peduli gitu ya. Yang penting nggak berisik di kelas gitu ya. Jadi emang kontrolnya semua di kita. Jadi memang ini menjadi hal yang menarik bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, yang memang uh, kadang-kadang banyak mahasiswa Asia gitu yang ya overwhelmed gitu ya, karena sistem yang tadi ya, yang kita harus belajar sendiri gitu, nggak ada yang ngingetin, kontrolnya semua di kita. Ini juga menjadi um, perhatian bagi teman-teman yang ingin melanjutkan S2 mungkin ke luar negeri. Next, Mbak Gia. Nah ini
Di sini juga part-time job sebagai student ya, student job ya. Sebenarnya di sini juga sangat banyak dan biasanya kalau kita student job ataupun part-time job sambil kuliah itu kan biasanya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terlalu berkorelasi langsung dengan kuliah kita gitu ya. Misalnya jadi waiter di restoran ataupun em, di supermarket gitu ya, jadi kasir dan sebagainya gitu ya di supermarket ataupun hal-hal pekerjaan yang di luar akademik lah sebenarnya. Nah, di Denmark ini sebenarnya student jobnya cukup banyak. Bahkan dari semester satu itu sudah bisa apply gitu ya. Rata-rata teman-teman saya memang di sini apply student job mulai dari semester satu dan mereka udah dapat student job ya ya bekerja 15 sampai 20 jam seminggu dengan pendapatan yang cukup lumayan gitu ya untuk tadi ya menunjang biaya hidup di Denmark dan hal lainnya adalah pengalaman tentunya ya, dapat pengalaman dari student job. Nah, ini yang juga menarik gitu ya. Untuk di sini kesempatan student jobnya itu sangat banyak dan memang perusahaan-perusahaan itu nyari ya tadi ya mahasiswa-mahasiswa yang eh sedang S2 em, untuk ya tadi ya bisa karena ini berkaitan dengan slide selanjutnya Mbak Gia boleh ke next slide Mbak. Nah, sebenarnya itu ketika kita lulus dan teman-teman ingin misalnya melanjutkan eh, mencari pengalaman pekerjaan di Denmark gitu ya. Banyak perusahaan Denmark itu ini saya sudah sharing dengan beberapa teman Indonesia yang bekerja di Denmark itu memang rata-rata perusahaan Denmark itu mengambil individu yang sudah pernah ngambil student job di perusahaan tersebut. Jadi mereka memang uh, ini menjadi penting ketika kita apply student job tadi. Jadi saya juga pernah sharing dengan salah satu mahasiswa yang sedang cari kerja ya saat ini udah lulus cari kerja tapi pada waktu kuliahnya dia nggak apply student job, jadi agak kesulitan. Dan ini memang dikonfirmasi bagi teman-teman yang dia udah apply student job waktu saat kuliah ya. Jadi emang lebih mudah gitu ya untuk karena perusahaan Denmark rata-rata seperti itu. Jadi dia lebih percaya kepada orang yang udah pernah di situ gitu ya, yang udah punya experience dan kadang lowongan itu ya sebagai formalitas saja jadinya. Mereka apa namanya udah punya target-target sendiri gitu. Khususnya untuk yang udah pernah student job di situ gitu ya. Nah, ini ataupun networkingnya juga nanti kita bisa dapat di situ. Contohnya ada lagi yang saya sharing dengan mahasiswa Indonesia, dia pernah student job dan ketika eh, temen ya ataupun teman perusahaannya di company itu pindah ke Lego gitu ya, perusahaan Lego Lego ya. Nah, dia merekomendasikan dia dapat pekerjaan di Lego karena memang dia waktu student jobnya kenal dan dia dia rekomendasikan. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Jadi memang apply student job itu menjadi hal yang mungkin sangat penting ketika teman-teman punya rencana untuk melanjutkan karir atau bekerja di Denmark. Nah, ini menjadi penting sih sebenarnya. Karena kita sebenarnya setelah lulus itu punya tadi ya stay back visa itu sekitar 3 tahun. Dan language barrier di sini nggak jadi batasan utama gitu ya, karena emang tadi saya sampaikan rata-rata orang di sini itu bahasa Inggrisnya bagus-bagus gitu ya. Nah, ini jadi mungkin jadi pertimbangan bagi teman-teman untuk uh, apa namanya uh, melanjutkan studi di Denmark karena kesempatan kerja banyak walaupun memang ya tadi ya susah-susah gampang gitu ya untuk apply student job juga rata-rata juga harus apply banyak dulu baru bisa diterima di salah satu perusahaan. Nah, tapi ya mungkin semua juga seperti itu gitu ya tapi emang kesempatan ada di Denmark. Next Mbak Gia. Nah, ini ya cultural shock ketika saya mungkin eh, studi atau melanjutkan studi di Denmark gitu ya. Em, jadi ada flat communication yang memang kita sama dosen tuh nggak nggak ada barrier yang kayak kalau misalnya saya rasakan ya mungkin ini beda culture aja ya bukan apa namanya kalau kayak di Indonesia jadi lebih jelek atau enggak ya maksudnya memang di sini tuh komunikasi kalau misalnya kita dengan dosen gitu ya emang nggak ada barrier dan maksudnya kayak dosen itu kalau di Indonesia kan kita agak takut gitu ya maksudnya ngomong ke dosen takut atau menyampaikan beda pendapat dengan dosen dosen itu takut gitu ya. Di sini tuh chill banget profesor-profesornya chill dan nggak ada batasan-batasan kita kalau mau menyampaikan kritik itu sangat 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 terbuka sekali. Jadi memang tadi ya saya sampaikan kalau di kelas itu kita tiba-tiba pengen keluar, maksudnya ada urusan ataupun ya udah merasa nggak bosen gitu ya tiba-tiba keluar dosennya nggak akan peduli gitu, nggak akan baperan ya. Kalau di Indonesia pasti kan udah baperan ya. Di sini nggak. Jadi ini em, salah satu yang mungkin ya awal-awalnya saya juga merasa wah sebenarnya
nggak cultural shock yang lebih ke positif ya. Saya merasa lebih senang dengan konsep seperti itu. Cuman kalau yang di Denmark itu karena memang em, terkenal dengan cuacanya yang nggak menentu ya kan, pada saat winter ini juga juga menjadi tantangan bagi kita yang mungkin biasa dengan iklim tropis ya. Ya jam 3 sore udah gelap, jam 8 pagi baru terang. Bahkan orang-orang Denmark sendiri pun ya, orang-orang Eropa sendiri pun juga mengalami hal yang sama gitu ya, apalagi kita yang biasa hidup di iklim tropis ini juga menjadi salah satu aspek yang mungkin menjadi cultural shock bagi kita ketika melanjutkan studi di luar negeri khususnya di Denmark. Next, Mbak Gia. Nah, ini mungkin sedikit sharing aja ya. Kalau misalnya kita, teman-teman mungkin apply nanti beasiswa ataupun kampus di Denmark, em, ya birokrasinya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Bahkan ya semua sudah elektronik gitu ya, dan sangat-sangat mudah kalau menurut saya. Memang sangat ketat ya. Bedanya kalau di sini birokrasinya itu ya nggak ada nego-nego lah. Kalau kita salah ataupun kurang ya nggak ada nego-nego, ya saklek gitu. Tapi memang menurut saya sih itu jadi lebih ada plus minusnya gitu ya. Misalnya jadi lebih cepat, lebih baik, dan kita nggak, ya udah jelas sistemnya gitu ya, dan udah jelas waktu dan sistemnya. Dan memang itu hal-hal yang kelebihan dan kekurangan yang mungkin. Kalau di sini kita uh, ketika apa ya udah apply beasiswa, misalnya udah diterima di kampus ya, ketika apply visa nanti setelah itu kita bisa di sini harus punya CPR gitu ya, seperti semacam KTP-nya lah di sini untuk identitas kita, yang mungkin nanti kalau buka account bank harus ada CPR-nya. Untuk sewa rumah nanti butuh CPR-nya, dan sebagainya gitu ya. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan, mungkin ya, mungkin nanti teman-teman bisa bisa search lebih dalam ya. Dan untuk opening bank account di Denmark ya rata-rata butuh 2-3 minggu ya. Mereka bahkan kalau sistem perbankan di Denmark sebenarnya dibanding Indonesia sebenarnya lebih canggih. Di Indonesia, kita di Indonesia itu transfer bank bisa 24 jam menggunakan BI Fast. Di sini kalau hari libur kita nggak bisa transfer, nggak bisa transaksi gitu ya, online menggunakan mobile bankingnya. Layanannya memang nggak 24 jam, kalau udah malam nggak bisa transfer lagi gitu di hari kerja berikutnya. Nah, memang itu salah satu apa namanya, mungkin kekurangan lah di Denmark gitu. Tapi secara birokrasi sih lebih terstruktur ya untuk di Denmark. Misalnya opening account-nya sekitar 2-3 minggu. Ya mungkin cukup lama ya kalau dibandingkan di Indonesia juga ya, untuk dapat account banknya ya. Terus kita di sini juga kalau apa namanya, Danish SIM itu juga sangat-sangat penting gitu ya, karena tadi ya kontak kita ke di sini tuh ya semacam kelurahannya namanya commune. Nah itu butuh kontak kita, email kita, number kita yang semua terdaftar gitu, connect ke aplikasi kita nantinya. Nah ini juga bisa menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Next, Mbak Gea. Nah ini biaya hidup ya. Em, ini biaya hidup di Denmark. Denmark merupakan salah satu mungkin negara Eropa yang standar biaya hidupnya cukup tinggi gitu ya. Setelah Swiss, Norway gitu, Denmark gitu ya, dibanding negara-negara Eropa lainnya. Bahkan untuk biaya hidup ya cukup tinggi sebenarnya dibanding negara-negara Eropa lainnya. Bahkan teman-teman Eropa lainnya mungkin Jerman, Italia, em, negara-negara Estonia gitu ya, Romania, Latvia gitu ya, komen teman-teman saya bilang wah di sini cukup mahal gitu ya, apalagi apartemennya di sini tuh udah mahal, susah lagi nyarinya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman apply beasiswa tadi itu masih cukup lah untuk kita bisa uh, survive ya untuk studi di Denmark ya. Kira-kira kalau misalnya ini ada hasil survei ini rata-rata ya, rata-rata hasil survei biaya hidup di Denmark itu sebulannya sekitar 10.000 Danish kron. Itu kalau kali 2.500 itu sekitar 25 juta lah ya. Untuk ini hasil survei dari PPI Denmark itu sekitar 10.000. Kalau dari Numbeo itu lebih tinggi lagi ya, 17.000 ya. Cuman memang mahasiswa ini, survei mahasiswa Indonesia rata-rata sekitar 10.000 itu udah bisa survive. Bahkan di bawah 10.000 sebenarnya untuk yang belum berkeluarga gitu ya, ini bisa-bisa banget sebenarnya, asal kita bisa manage dengan baik ya. Ini kira-kira gambaran buat teman-teman untuk biaya hidup di Denmark. Yang paling mahal itu sebenarnya di apartemen sih, di sini. Mungkin di tempat lain juga seperti itu ya. Apartemen memang hal yang ya menjadi komponen biaya yang paling besar di antara biaya-biaya lain yang memang sulit kita untuk uh, apa namanya kontrol ya. Kalau yang lainnya bisa kita kontrol, kalau apartemen mau nggak mau kita harus ya
tadi ya nyari sesuai dengan kalau saya misalnya bawa keluarga di sini harus nyari sewa apartemen yang minimal 2 room gitu ya karena saya juga bawa anak dan ini karena harus dapat CPR tadi ini tergantung lagi ke ininya dan apartemennya juga juga cukup mahal dan susah dicari. Nah, tapi kalau misalnya untuk single sih harusnya lebih mudah dan yang nggak semahal yang tadi ya kita butuh 2 room ataupun 3 room. Next Mbak Gia. Nah ini share pengalaman aja ya mungkin teman-teman tadi ya. Em, saya merasa tadi ya kuliah di Denmark ini negaranya itu tadi ya ada prinsip yang namanya itu di Denmark itu hygge. Nah ini tuh nikmati hidup dengan sederhana, hangat dan bersama orang terdekat. Jadi emang di sini tuh terkesan santai walaupun tadi ya kayak di kampus CBS tuh emang kompetisinya juga ada, tapi nggak ada pressure untuk kita tuh apa ya beda banget gitu ya kalau misalnya saya rasakan Indonesia bandingkan dengan bekerja pun ketika saya share gitu pengalaman teman-teman Indonesia yang bekerja di sini itu work life balance itu dapat banget di sini begitu juga dengan di kampusnya gitu ya. Em, apa ya kayak slow living tuh saya ngerasa slow living di sini gitu ya di Denmark gitu ya apalagi di sini ramah sepeda gitu kan mana-mana kita bisa dengan sepeda dan cuacanya juga sangat mendukung ya walaupun dingin tapi sebenarnya enak gitu untuk sepeda ya kalaupun panas nggak panas banget. Jadi kayak slow living itu dapat banget di sini. Saya merasakan itu yang beda banget di Indonesia dan mungkin dibanding negara-negara Eropa lainnya juga gitu, ataupun dibanding dengan US, UK dan tingkat keamanan di sini juga sangat tinggi karena memang ya Denmark salah satu negara dengan indikator tingkat apa namanya kebahagiaan tertinggi gitu ya, happiness tertinggi gitu ya. Jadi memang orang-orang di sini tingkat korupsinya rendah masyarakatnya sebenarnya ya sangat-sangat well educated gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ke US gitu kan kalau banyak imigran gitu kan akhirnya memang jadi banyak ini ya kriminal ya kalau di sini tuh jarang-jarang banget gitu ya apa namanya hal-hal seperti itu. Jadi kita sangat-sangat aman di sini merasa slow living dan fasilitas publiknya juga sangat banyak, transportasi publiknya juga sangat nyaman dan efisien gitu ya. Ya ini hal-hal yang mungkin tadi ya kehidupan kampusnya juga tadi ya slow living gitu ya tapi iklim kompetisi tetap ada tapi nggak ada pressure gitu nah ini yang konsep yang benar-benar yang saya rasakan selama studi di Denmark lebih kurang 1 tahun ini. Next Mbak Gia. Ya ini mungkin eh, beberapa tips ya untuk teman-teman yang mungkin bisa em, cari informasi gitu ya untuk melanjutkan studi di Denmark ini bisa tadi ya. Mungkin bisa lihat-lihat juga websitenya PPI Denmark, LinkedIn atau stalking ya alumni ataupun DM mereka pasti akan sangat open sekali gitu ya. Saat ini tuh di Denmark ya seperti yang saya bilang tadi baru terakhir tuh 71 mahasiswa Indonesia sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya kalau dibanding Belanda, Jerman dan kita kebetulan saya juga anggota PPI gitu ya. Kita berharap ya bisa banyak mahasiswa Indonesia yang studi di sini melanjutkan studi di sini gitu ya. Jadi harapannya seperti itu tadi ya kampusnya juga mendukung kehidupannya enak banget dibanding negara-negara Eropa lainnya gitu ya. Kalau saya merasa walaupun memang minusnya itu agak cukup mahal gitu ya. Tapi ya sekali lagi menarik untuk bisa menjadi opsi bagi teman-teman. Dan ya bisa tadi ya ikut mentoring, bimbingan dan sebagainya bisa teman-teman mungkin bisa search gitu ya untuk bagaimana mencari informasi untuk lanjut studi di Denmark. Next Mbak Gia. Ah udah selesai ya. Ya itu mungkin sedikit sharing ya teman-teman semuanya. Em, kalau ada pertanyaan persilakan. Mungkin itu Mbak Gia dari saya untuk sharingnya. Oke, terima kasih Mas Rido atas sharing-sharingnya hari ini. Tadi aku ada lihat pertanyaan nih Mas di chatbox ya dari Oh eh, iya. Mas Adit gitu. Mas, kira-kira kalau untuk MBA-nya nih GMAT itu menjadi hal yang wajib nggak? Oke. Kalau di MBA sebenarnya iya ya diminta yang full time MBA kalau nggak salah saya iya kalau dibutuhkan GMAT. Tapi kalau yang tadi ya yang kayak contohnya Business Administration and Data Science ataupun dengan disiplin ilmu lainnya itu nggak butuh GMAT sama sekali. Saya nggak submit nggak GMAT cuma dibutuhkan IELTS doang. Nggak butuh reference letter juga, jadi cuma personal statement, IELTS, dan kita isi semua apa namanya ya standar lah untuk aplikasi kampus ya. Menurut saya sangat-sangat mudah sekali gitu ya untuk misalnya contoh ini pengalaman saya di CBS dengan kampus top 15 di dunia itu nggak seribet kita yang harus apa ngisi aplikasinya sangat mudah
nggak butuh GMAT. Kalau ke full time MBA mungkin butuh GMAT. Kalau saya nggak salah sih butuh. Tapi kalau yang business administration dengan disiplin ilmu yang lainnya tadi kayak saya MSc ya, MSc in Business Administration and Data Science ataupun dengan disiplin ilmu lain itu nggak butuh GMAT sama sekali, Mbak. Jadi ya bisa menjadi alternatif sih buat teman-teman yang kalau misalnya nggak ngambil full time MBA. Dan menurut saya sih lebih menarik juga ya, nggak full time, maksudnya dengan kombinasi business administration dengan disiplin ilmu lain itu sangat-sangat menarik sih dibanding dengan full time MBA-nya aja gitu ya. Jadi ini menarik sih kalau menurut saya pribadi. Oke, sudah terjawab ya Mas Adit tadi oleh Mas Rido. Terima kasih banyak. Aku juga mau nanya juga nih Mas terkait dengan masalah tadi ID card-nya itu loh yang si CRR ya, as I remember. CPR, Nah, CPR, oke. CPR ya, CPR number. Jadi temanku itu kan ada yang di Brussels kan, kebetulan kebetulan MBA juga gitu. Terus Mm-mm. apa namanya? Dia tuh lumayan agak ada mas. Jadi kalau di Brussels itu administrasinya lumayan lama gitu, Mas. Untuk urusan Oh, oke. administrasi itu prosesnya lama dan agak apa kayak untuk nge-tracking statusnya juga nggak terlalu terbuka gitu, nggak terlalu transparan lah. Jadi lumayan agak PR gitu. Nah, kalau misalkan di Denmark sendiri nih, Mas, itu eh, prosesnya tuh gimana sih kalau administrasi? Apakah cepat, serba online, terus untuk kayak mau tracking statusnya tuh gampang gitu? Mm-mm. Kalau di Denmark sendiri yang saya rasakan ya pribadi itu sangat cepat dan mudah sih. Maksudnya kita apply visa di Indonesia ya untuk dapat CPR number itu kan kita udah di sini dulu ya, udah sampai di Denmark biasanya udah booking dulu jadwal gitu di Indonesia tuh bisa kita booking jadwal di websitenya kapan gitu dan waktunya udah jelas gitu ya. Hmm. Eh, dan langsung paling ketika kita misalnya di kantor apa ya istilahnya saya lupa lagi untuk imigrasinya itu ya untuk pengurusan CPR itu nama kantornya. Tapi intinya ketika kita ya Siri. Jadi ada namanya nama ininya itu yang bertanggung jawab itu Siri Hmm. untuk yang pengajuan CPR itu ya. Ketika kita datang udah apply dari Indonesia nih misalnya udah bikin jadwal gitu ya seminggu gitu misalnya seminggu kita nyampe di Denmark datang ke lokasinya itu kita bisa pantau di tracking di website sebenarnya ya untuk jadwal-jadwal kita informasinya sangat jelas dan detail apa yang perlu dipersiapkan itu langsung di sana pun juga alurnya juga jelas dan ya paling seminggu udah langsung dapat CPR-nya. Jadi cepet Wow, banget apa namanya prosesnya gitu ya untuk di sini nggak lama dan sangat dipermudah gitu ya. Birokrasinya sangat mudah sih kalau untuk pengurusan CPR di sini. oke. Trackingnya juga gampang gitu ya. Oke, oke. Wah, Mm. oke. Terima kasih banyak, Mas Rido. Oke, ada pertanyaan lagi di chatbox nih, Mas. Dari Karina. Mas, mau Oh ya. tanya dong, untuk di Denmark, kalau dari segi makanan aman nggak ya untuk lidah-lidah Indonesia kita? Penting nih. Em, Sebenarnya kalau makanan tergantung sih ya, Hmm? karena ini selera masing-masing ya. Kalau kalau apa namanya, ya standar lah. Kalau makanan Eropa sih biasanya sih mirip-mirip, walaupun beda-beda idenya. Cuman kalau menurut saya sih ya tergantung selera sih. Kalau memang kita biasa lidahnya bisa apa namanya fleksibel lah istilahnya ya. Jadi aman-aman aja sih kalau menurut saya ya. Untuk lidah Indonesia ya. Tapi ya standar Eropa lah teman-teman ya bayangin aja misalnya dengan roti ataupun lebih hambar nggak se strong kita taste-nya gitu yang dengan rempah dan sebagainya ya tapi ya gitulah standar sih sebenarnya. Nah, Oke, tergantung tapi kita kayak masing-masing sih kalau menurut saya sih. Kalau saya sih aman-aman aja ya untuk di sini ya. oke, oke. Tapi kalau kayak let's say Asian food gitu ya, Asian restaurant gitu, itu approachable nggak Mas kalau di Denmark sendiri? Ada sih Mbak, tapi nggak terlalu banyak ya. Cuman kalau misalnya di sini tuh kalau untuk Asian market yang kalau kita masak sendiri tuh bahan-bahannya banyak banget gitu ya. Jadi Oke. kita kalau mau masak gitu ya untuk bumbu-bumbu Asia gitu kalau masak sendiri itu banyak banget pilihannya, banyak tersedia sih. Cuman memang kalau di sini tuh kalau makan di restoran tuh sangat-sangat mahal gitu ya. Oke. Eh, karena emang mahal banget orang Eropa aja bilang mahal. Contoh kalau misalnya kita makan ramen gitu ya, Ya. makan ramen itu satu porsi itu bisa sekitar 300 atau 400 ribu gitu ya. Oke. Eh, ya kalau dibanding negara-negara lainnya, kalau misalnya saya misalnya kayak Swedia terdekat gitu ya. Kalau di sini kemarin saya sempat ke Malmo itu tuh beda jauh banget, lebih murah berasa. Kalau di sini tuh saya karena berkeluarga di sini berempat gitu ya, istri dan anak saya dua. Itu kemarin kita makan ramen itu habis 1,8 sekali makan gitu, makan siang ya 1,8 juta. Itu Aduh. cuma makan ramen sama minumnya gitu ya. Tapi ya makanya nggak disaranin sebenarnya kalau orang-orang Eropa aja komplain gitu memang untuk di sini kalau kita makan. Makanya rata-rata sih mahasiswa Indo di sini tuh masak ya.
kalau masak sih lumayan hemat lah gitu ya untuk ini. Cuman kalau makan di luar sih agak mahal banget kalau di sini emang. Luar biasa sih harganya lumayan bikin kita melotot. That's why ya tadi aku juga sebelum sebelum kita mulai gitu ya emang udah research research. Memang untuk Copenhagen ya, emang udah terkenal tuh Ah, lumayan mahal gitu ya untuk biaya hidupnya hmm, dan segala macamnya gitu. Nah yang mau aku tanya lagi nih Mas, karena kan biaya hidupnya mahal gitu. Terus kita kan hmm, sebagai students ya walaupun kita punya allowance gitu ya, let's say dari scholarship gitu udah dikasih per bulannya, tapi biasa kan itu mepet-mepet lah ya gitu. hmm, 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 Nah, hmm. we need apa ya, uang tambahan gitu. Nah, kalau misalkan dari student jobnya itu kalau dari the amount of the money-nya gitu, Hmm. apakah apa namanya lumayan gitu ya untuk nambah-nambahin biaya hidup gitu. And Ya, ya, also ya. karena kan ada beberapa negara yang untuk student jobnya itu kalau dari negara negara Asia agak-agak sulit gitu ya untuk Hmm, kita hmm, hmm. dapetin gitu. Nah, itu kalau misalkan di Denmark tuh gimana Mas? Apakah aman nih untuk kita dapetin student jobnya? Terus mudahkah selain dari info yang tadi sudah Mas Rido berikan untuk portal-portalnya kita bisa cek di mana gitu? Iya. Sebenarnya untuk student job, kalau di sini sih nggak lihat lebih ke negaranya, sebenarnya lebih ke kitanya sendiri ya. Maksudnya dari kapasitas kitanya ya. Maksudnya karena memang ya banyak juga yang apa namanya teman-teman saya yang apa namanya ada juga ya teman-teman saya juga yang dari Asia gitu, contoh Cina gitu ya juga dapat juga gitu ya student job gitu ya. Ya, tergantung ke individunya masing-masing sih kalau karena di sini sebenarnya nggak ngelihat tadi ya tadi komplek apa namanya nggak dia nggak ngelihat ya karena bahasa Inggris di sini sebagai maksudnya bahasa yang ya umum digunakan juga untuk orang-orang Denmark jadi ya selama kita bisa komunikasi dengan baik skill kita sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan sebenarnya bisa-bisa aja cuman emang tadi lagi ya sulit-sulit gampang sih ya tergantung tadi ya apa bahkan ya teman-teman saya bahkan ada yang udah apply ke aplikasi 50 perusahaan itu ada yang belum diterima, yang baru setelah itu baru diterima susah-susah gampang gitu ya. Cuman kalau diterima nominalnya itu cukup banget, bahkan lebih dari cukup sebenarnya untuk sejam itu mungkin di atas 150 ke 200 kron kalau nggak salah. Krona itu kalau dikaliin mungkin ya sekitar 300 ribu, 400 ribu sejam ada kayak untuk student job dan lumayan banget gitu ya untuk dapat kalau kita bisa dapat student job kalau 15 jam 20 jam seminggu tuh udah lumayan banget sih. Ya cuman ya tadi ya kalau untuk dapatnya memang tergantung sih susah-susah gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita oh Asia lebih susah, enggak juga sih sebenarnya. Ya kesempatannya sih sama aja tergantung skill kita sih masing-masing gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Mas Rido. Wah, ini semakin lama semakin banyak pertanyaan nih Mas, sudah mulai panas. Heeh. Ada lagi nih dari Maulida Salsabila. Kak Oh mau ya. tanya dong, selain untuk bisnis nih, jurusan law tuh kalau di Denmark itu bagus nggak ya gitu? Dan kalau misalkan mau ngambil S1 gitu ya, memulai kuliah di luar Hmm. negeri gitu, S1 itu enak nggak kalau langsung di Denmark gitu? Oke. Kalau untuk low sebenarnya kurang terlalu ini ya di Denmark ya, karena memang tadi ya bisnisnya pun juga nggak semua kampus yang banyak yang bagus ya. Kalau di sini tuh teknik tuh sangat-sangat bagus sih, banyak yang bagus kayak di TU, di Copenhagen tuh yang kayak ilmu-ilmu apa namanya science gitu ya, yang jurusan-jurusan science itu juga juga bagus sih. Cuman memang untuk low sih nggak ini ya kalau di Denmark ya bukan spesifikasinya kalau di sini sebenarnya mungkin kalau untuk ngambil low kalau untuk ngambil S1 sebenarnya tuh eh, nah ini kalau S1 mungkin harus kampus-kampus yang memang ya contohnya kalau kayak CBS yang memang dia udah internasional banget. Ada kampus-kampus yang lain yang untuk S1 kadang-kadang dia tuh nggak menyediakan bahasa kelas internasional. Ya kalau untuk S1-nya ya. Ya emang itu sih masih ini kalau untuk S1 di Denmark ya. Mungkin nggak sefleksibel di negara-negara lain gitu. Belum semua kampus yang contoh misalnya kayak di Copenhagen University gitu ya. KU itu juga kampus besar sih sebenarnya kalau secara peringkat itu juga bagus gitu ya untuk bidang-bidang sains. Tapi dia kalau untuk S1 banyak program yang belum tersedia untuk international class gitu. Untuk S1 ya, kalau untuk S2 sih rata-rata udah ada semua. Itu sih kalau untuk S1 sih sebenarnya. Jadi kalau Oke. untuk low ya mungkin nggak recommended sih kalau bagi saya kalau di Denmark sih. Denmark. Oke, oke, oke. Mungkin terjawab ya. Kak Maulida tuh mau nambahin lagi. Mungkin kalau misalkan mau Europe gitu loh, itu bisa di Belanda ya. Ya Waktu betul, itu Banda bagus sih. Banyak yang Belanda bagus. bagus. Leiden contohnya, apalagi yang bagus. Kemarin teman saya ngambil di situ ya. Lupa saya. Eh, Bagus sih di Belanda. Tapi mahalan tinggal di Belanda apa di Copenhagen di Denmark, Mas?
Mahalan di Copenhagen di Denmark. Sebenarnya kalau di Denmark itu yang mahal itu di Copenhagen ya. Kalau di Aarhus gitu ya, kampusnya kan ada Aarhus yang kampus Ya, bagus besar juga ya. Itu nggak semahal di Denmark. Mungkin jauh lebih murah ya di Denmark. Cuma tetap mahal sih, cuma nggak semahal di Copenhagen. Ya I intinya see. kalau di negara Eropa itu kalau yang saya tahu ya, yang pengalaman saya itu yang mahal itu kan Swiss ya salah satunya. Kalau kita pun kalau misalnya traveling itu pun Swiss juga mahal banget ya. Nah Denmark tuh mirip-mirip Swiss lah, tingkat kemahalannya gitu ya. Kalau dia di Belanda tuh masih menurut saya sih masih nggak terlalu mahal lah, untuk ini ya. Mahal sih tapi nggak semahal di Denmark sih intinya. Dan di sini tuh kayak rent apartemen itu juga mahal banget gitu ya, mahal mahal banget dan dibanding di tempat-tempat lain ya, bahkan di Belanda pun juga kayaknya jauh lebih mahal di sini. Oke, lumayan shock sih tadi ya untuk ramen 1.800.000. Iya Jadi berempat ya itu ya. Maksudnya kalau dibagi itu berapa 400.000 gitu ya sama minum ya, ya emang mahal banget sih. yes. Oke, Mas, ada lagi nih dari Karina lagi nih nanya. Mau tanya lagi dong, kalau autonomous learning di sana pernah ada kesulitan nggak kalau dari Mas Rido sendiri? Kalau dari saya sendiri sih enggak ya, karena memang tadi ya saya di sini eh, disponsori kantor ya, jadi punya tanggung jawab secara moral. Jadi mau nggak mau saya juga ya kalau teman-teman sih, kalau rata-rata sih kalau yang udah ngambil S2 kan teman-teman pasti punya motivasi, maksudnya bukan keterpaksaan lah biasanya. Jadi kalau memang kita udah punya motivasi untuk itu, ya harusnya sih itu nggak menjadi suatu hal yang menjadi masalah sih kalau untuk autonomous learning ya. Jadi emang karena kita udah pengen niat sendiri ya mau nggak mau kita ya tadi ya diskusi tadi ya, belajar kelompok dengan teman-teman bisa diskusi tanya dan sebagainya ya, atau misalnya tanya ke dosennya, tapi emang ya kita inisiatif sih sebenarnya di sini ya. Jadi ya emang ya kalau bagi saya sih kalau kita udah niat untuk lanjut studi S2 ya harusnya kalau kita udah punya inisiatif ya ya kita bisa atur sendirilah, nggak kesulitan sih kalau saya pribadi sih nggak sih Mbak. Oke, oke, terima kasih Mas Rido. Terus one thing yang mau, oh ada lagi sebelum aku tanya, ada lagi yang tanya. Mau tanya Kak, apakah Denmark mudah nih untuk cari bahan makanan yang halal dan apakah di setiap kotanya tuh ada masjid gitu? Oh ya. Untuk cari makanan halal gampang sih, gampang banget ya karena banyak restoran-restoran Asia, restoran Turki apa namanya, kayak yang apa namanya market yang supermarket yang minimarket lah yang Asian market atau Turki gitu ya yang nyediain bahan-bahan makanan halal itu banyak banget di sini, gampang banget diakses. Dan untuk masjid di sini kalau bagi yang muslim itu juga banyak banget, apa namanya, nggak susah lah nyari masjid. Saya tuh di apartemen saya juga tinggal jalan kaki ada masjid Turki gitu yang kita bisa sholat gitu ya, jadi aman sih, nggak bermasalah sih, dan di sini juga aman sih, nggak yang maksudnya yang untuk hal-hal seperti itu ya untuk terkait apa namanya, religius ya, maksudnya nggak ada batasan lah di sini. Kalau saya ngerasanya. Oke, oke, terima kasih. Eh, aku mau nanya nih Mas, kalau aku nih penasaran. Soalnya Oh. beberapa orang lah ya, kayak teman-temanku yang ambil MBA, terus bahkan kayak klien-klien kita yang ambil MBA, ini kalau sharing itu biasa, wah gila MBA itu super padat gitu. Kayaknya yang paling padat nih MBA gitu kan. Nah terus tadi Hmm. kan Mas Rido juga mention kalau misalkan di sini itu selain autonomous learning, tapi juga memang life apa slow living tuh udah jadi culture gitu ya Hmm, gitu. hmm, Nah, yang aku mau tanyakan adalah apakah kalau di tempat Mas Rido gitu ya, mungkin Mas Rido juga ngobrol sama teman-teman lain yang ngambil MBA di hmm. kampus lain di negara lain, itu tuh apakah sama chaosnya ataukah agak lebih laid back gitu? Sebenarnya saya ngerasa sih kalau chaosnya mungkin ini ya, ya tugasnya sih banyak ya kayak tadi ya kita sekali dari satu mata kuliah itu 3 project grup tadi ya yang masing-masing tuh 2 minggu. Cuman sebenarnya masih maintain sih kalau menurut saya pribadi, bahkan ya di sini tadi banyak yang ngambil student job dan nggak merasa ini banget ya. Ya tetap effort ya, maksudnya kita harus extra effort lah. Bener sih kalau dibanding kalau saya bandingin saya waktu kuliah di Indonesia gitu ya, tetap butuh extra effort tapi masih manageable lah kalau menurut saya pribadi, bahkan bagi teman-teman yang ngambil student job pun masih bisa kepegang gitu ya. Untuk apa namanya di sini ya, ya project-projectnya masih bisa kita kerjakan dengan baik, timelinenya juga masih cukup oke kalau menurut saya pribadi ya. Memang berat sih berat ya, cuman masih manageable kalau menurut saya. Bahkan ya tadi ya, yang ngambil student job pun ya aman-aman aja gitu ya. Student job kan 15 sampai 20 jam seminggu, ya mereka harus kerja gitu ya dan masih bisa ngikutin tugas dengan baik, submit tugas dengan baik, ikut ujian dengan ini dan aman sih Mbak. Secara load mungkin iya lumayan ya, cuman
tadi ya loadnya masih lumayan dan saya ngerasa memang nggak terlalu terbebani banget sih ya tadi ya karena konsepnya tadi ya karena dibangun di kampus tuh kayak tadi ya Hoge gitu ya ya jadi kayak bukan slowly ya lebih nyaman gitu ya kita dibuat nyaman gitu ya walaupun loadnya agak lumayan tapi jadi aman-aman aja sih masih kekontrol dengan baik sih Mbak kalau dari saya pribadi ya pengalaman saya. Oke, oke, terima kasih banyak. Terus ada, oh ini tapi lebih ke dari SMA ya gitu. Start persiapan kuliah di luar negeri, tips untuk anak SMA mulai dari mana Kak? Khususnya untuk beasiswa. Mungkin Mas Rido bisa jelasin lebih luasnya aja kali Oh. ya. Kalau untuk beasiswa, what should we prepare? Apa yang harus prepare dulu gitu. Sebenarnya kalau untuk beasiswa yang pertama ya kalau rata-rata kan beasiswa ya teman-teman ya pertama kalau udah IELTS sudah harus udah inilah ya udah persiapan teman-teman ya untuk kalau yang nyari keluar kampus dimanapun juga IELTS sudah prepare lah dari awal. Terus yang kedua mungkin prestasi akademik ya ini menjadi penting sih karena memang kalau untuk beasiswa tadi ya di mana-mana juga mereka menekankan untuk yang dapat beasiswa itu yang punya prestasi yang akademik ataupun achievement-achievement yang lainnya yang mungkin teman-teman bisa cari di situ kira-kira apa yang bisa menonjol gitu ya mungkin tadi ya kalau misalnya dari SMA ya ataupun dari S1 kira-kira prestasi akademik yang ditonjolkan apa gitu dan mungkin achievement-achievement yang yang punya korelasi dengan apa yang ingin kita ambil itu juga perlu dipersiapkan sih mungkin tipsnya itu kali ya jadi ketika kita bikin personal statement ataupun motivation letter itu kita dengan mudah menuangkan ya kayak orang tuh baca ya ketika kita baca kalau memang apa yang sebenarnya tuh nggak yang muluk-muluk saya harus juara dunia apa enggak cuman memang achievement tuh menunjukkan ya maksudnya apa kontribusi kita terhadap satu bidang yang memang itu menarik bagi orang untuk baca oh dia anaknya punya sesuatu ciri khas nih walaupun nggak yang harus besar-besar banget ya tapi ketika kita punya itu ya tadi ya achievement mungkin secara akademik ataupun di luar misalnya kontribusi teman-teman ikut organisasi ataupun apa yang secara bisa relate dengan apa yang kita capai menurut saya sih itu menarik untuk diceritakan ketika kita bikin tadi ya personal statement ataupun motivation letter itu kita tuh sebenarnya gampang banget untuk orang tahu ini apa namanya bukan ngarang ya maksudnya terlalu di bumbu-bumbunya terlalu kayak kita pasti ada bumbu-bumbu lah bikin motivation nggak Ya. mungkin ya ini juga ya pasti itu teknik lah ininya tapi ketika itu personal dan memang kita lakukan tuh orang akan bisa ngebaca gitu kalau saya bukan ahli untuk maksudnya ketika saya coba misalnya ketika saya bikin personal statement atau motivation letter ketika lihat contoh-contoh yang lain tuh yang bagus tuh kita kita baca tuh kita tahu emang emang relate dan kayak sederhana sebenarnya simple apa yang dilakukan tapi memang itu yang dilakukan dan ini yang menarik sih jadi ketika reviewer baca oh ada satu khas ya ada ciri unik ataupun kekhasan dari anak-anak dari yang apa namanya aplikan ini gitu yang untuk ketika dia bikin ya itu sih yang paling menurut saya sih persiapannya ya prestasi lah akademik ataupun non akademik yang mungkin bisa bisa teman tonjolkan nanti ketika bikin personal statement gitu. Oke, mungkin aku mau nambahin sedikit juga kali karena ini kan dari Hmm. SMA gitu ya Mas. Kalau kita kan kalau dari S1 mungkin sorry, kalau mau ke S2 gitu ya, mungkin Hmm. kita udah ada working experience gitu ya Mas. Jadi kayak Hmm. oke untuk personal statement kita bisa sambungin nih ke project sebelumnya kita, experience kita dulu kerja gimana gitu, isunya kita dapat dari mana. Nah, kalau untuk teman-teman yang dari SMA nih mungkin bisa misalkan di SMA-nya aktif nih berorganisasi, nah itu bisa diambil dari situ gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah jangan repot kayak aduh harus kampus mana dulu ya, jangan gitu dulu, tapi persiapin dari yang paling kecilnya dulu kayak bahasanya gitu. Karena kan bahasa jadi satu tombak sendiri ya Mas. Kayak kalau Betul. bahasanya nggak bisa, ya nggak akan bisa maju ke depannya. Boro-boro mau menulis esai gitu. Jadi prepare dulu bahasanya. Prepare dulu untuk IELTS karena IELTS itu tidak semudah TOEFL teman-teman. Jadi di prepare dulu baru nanti mulai deh kita gali dulu nih oke kita bikin nih kira-kira kita goalsnya mau apa terus baru tinggal dari situ kita lihat potensi kita di mana baru nanti kita bisa pilih kampus jurusan dan juga negara yang kira-kira kita mau kayak gitu baru nanti tuh ke personal statement dan segala macam prosesnya memang panjang tapi worth trying. Iya betul Gitu. betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mbak Natalia. Permisi Kak, mau nanya apa ada rekomendasi nih untuk kampus jurusan teknik S2 supply chain yang bisa memberikan praktik lebih banyak. Kemudian jika kita masuk di kampus dengan kurikulum yang terdapat magang, apakah kita akan dibantu kampus untuk mencari perusahaan tempat magang atau kita sendiri nantinya yang harus cari? Terima kasih. Em, untuk spesifik jurusan supply chain sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu ya. Tapi kampus-kampus yang ya tadi ya sains, teknik itu di Denmark tuh bagus-bagus sih kayak contohnya di TU mungkin nanti bisa di search di situ ya. Aalborg ataupun Aarhus itu bagus banget sebenarnya.
Bahkan dia apa namanya ininya kerjasamanya dengan industri itu juga sangat-sangat bagus ya. Jadi em, teman-teman mungkin bisa search di situ ya. Mungkin BTU, KU juga Copenhagen University itu juga bagus sebenarnya. Karena Denmark ini salah satu eh, apa namanya eh, ekspornya yang paling besar kontribusinya itu di shipping gitu di sini di Denmark. Ya. Jadi perusahaan kayak Maersk gitu ya, itu kan perusahaan Denmark ya yang itu juga perusahaan shipping terbesar ya, salah satu perusahaan shipping terbesar di dunia itu Maersk itu juga karena emang kontribusi salah satu ekspor Denmark itu yang paling tinggi itu adalah terkait dengan shipping. Jadi memang bagus juga sih kalau misalnya teman-teman punya apa namanya ini ya Mbak Natali ya terkait supply chain gitu ya. Dan bahkan mungkin untuk tadi magang gitu ya, apakah misalnya kalau saya pengalaman di CBS ya, kita tuh kalau magang memang udah ada listnya kadang-kadang perusahaan yang bisa kita kerjasama dengan kampus. Jadi ditentukan kampus. Karena memang ininya nggak mau gitu ya kadang-kadang untuk yang ada internshipnya kalau saya sih di semester 3 ini tuh ada dua pilihan sebenarnya saya mau internship atau ngambil kuliah nah internshipnya itu emang ditentukan bahkan bukan udah dicari lagi udah ditentukan kira-kira company mana yang bisa kita apply gitu ya karena emang kadang-kadang karena di sini banyak student job, jadi kadang-kadang orang tuh nggak bisa ngasihnya, ya dia udah nge-apply student job terus dia dianggap internship, jadi dia nggak kuliah lagi. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, makanya ditentukan kalau di CBS sendiri itu udah ditentukan kira-kira perusahaan mana yang bisa kita apply dari kampusnya udah disediakan. Jadi malah kita tinggal pilih aja. Kalau tinggal pilih kalau kita mau internship, ini udah ada list-list perusahaan yang bisa kita apply. Nanti diterima atau enggaknya kan tergantung perusahaannya. Seperti itu sih, malah lebih mudah kalau menurut saya. Tapi mungkin untuk supply chain saya nggak terlalu tahu ya Mbak ya kira-kira di mananya gitu ya. Cuman mungkin teman-teman bisa search tadi di TU tuh bagus. KU sama Aalborg atau Aarhus tuh bagus dan mungkin ya tadi ya kalau kita bisa keterima tuh karena di sini koneksi dengan industrinya juga cukup bagus tadi ya sangat-sangat bagus sih menurut saya kalau misalnya bisa play itu supply chain. Oke, oke, terima kasih pertanyaannya. Oh, ada pertanyaan. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir kali ya, Mas, sebelum nanti kita wraps up gitu. Ini Iya. mungkin Mbak Anggita lagi nih, dari Kang Gita. Mau tanya lagi, Kak, kalau untuk bidang industri bisa ikut student job. Kalau untuk jurusan pendidikan, apakah bisa semacam student job juga di lembaga-lembaga pendidikan? Mungkin kayak ngajar bahasa, part-time gitu kali ya. Hmm, saya kurang kurang terlalu paham ya terkait jurusan pendidikan ya. Tapi sebenarnya tuh kesempatan student job itu bisa di mana aja sih sebenarnya selama apa namanya perusahaan-perusahaan di sini emang buka kesempatan untuk student job ya. Cuman spesifik lembaga-lembaga pendidikan saya memang nggak terlalu ini ya. Biasanya kan emang saya di CBS yang saya tahu ya company-company yang memang ya terkait industri yang nggak relate dengan pendidikan tadi ya itu hampir semua ada. Cuman saya nggak bisa mastiin apakah lembaga-lembaga pendidikan ada atau enggak, tapi memang kesempatannya sih harusnya sih ada gitu ya untuk ini ya, untuk student jobnya sih. Itu sih. Oke, Hmm. oke, terima kasih banyak. Nah, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman nih masih ada yang mau tanya-tanya terkait dengan studi di Denmark gitu ya, masih penasaran lah gitu. Tapi untuk sekarang masih belum ada pertanyaannya. Nah, nanti mungkin bisa catch up ya dengan kami atau mungkin bisa catch up juga dengan Mas Rido ya. Mas Rido mungkin boleh nanti di-share untuk Instagramnya atau mungkin email Oh, gitu oke. ya untuk kita komunikasi gitu untuk teman-teman bertanya-tanya juga. Nah, also untuk teman-teman juga nih mungkin yang baru tahu Transformi ya, baru coba gabung webinar kami gitu dan pengen tahu nih info-info lainnya gitu. Ada webinar kayak gini lagi nggak sih untuk negara lain terus atau jurusan lain ataukah ada info-info tentang beasiswa? Boleh banget untuk follow sosial media kami di sini gitu dan untuk teman-teman juga yang mau masuk ke community, kita ada community namanya Transformi Community. Nah, itu biasanya kita share tuh dari mulai webinar kayak gini sampai dengan job gitu. Jadi kalau misalkan ada job opportunities yang working abroad, kita bisa share juga di community ini seperti itu. Oke, mungkin aku wraps up sedikit ya untuk meeting kita hari ini. Jadi, Mas Rido hari ini sangat insightful, benar-benar dikupas nih untuk masalah studi di Denmark gitu. Jadi kita tahu, oh kalau misalkan studi di Denmark itu menjanjikan ya, bukan hanya kalau studi itu yang bagus di UK, di USA atau di Aussie, tapi Denmark itu bisa diperhitungkan seperti itu. Apalagi tadi Mas Rido juga mention kalau jurusan yang berbau teknik dan sains di sana juga oke seperti itu dan salah satunya aja kayak sekolah di tempat Mas Rido berkuliah nih ya, di CBS ini
rank 15 15 ya, top 15 in the world gitu untuk jurusan MBA-nya ini. Jadi bisa diperhitungkan gitu, bisa diperhitungkan dengan eh, lifestyle yang oke ya, slow living gitu, terus autonomous learning mungkin buat teman-teman yang nggak mau terkejar-kejar pengennya oke pakai pay sendiri ini cocok banget. Terus environmentnya enak gitu, dan juga tadi aku juga sempat lihat nih kalau misalkan bawa apa namanya bawa keluarga juga, kayak Mas Rido kan juga bawa keluarga gitu ya, kalau untuk bawa keluarga it's so doable, sangat doable karena bahkan sekolah anak katanya gratis juga gitu dan aman juga kotanya gitu. Dan untuk student jobnya juga terbuka, masalah administrasinya juga mudah, jadi memang patut diperhitungkan ya, patut dipertimbangkan Denmark ini gitu. Oke, mungkin dari Mas Gido ada tambahan lainnya kah Mas sebelum kita tutup acaranya? Ya mungkin tadi ya intinya sih teman-teman ya sekali lagi Denmark bisa menjadi opsi bagi teman-teman untuk melanjutkan studi tadi ya karena kesempatannya cukup banyak ya. Dan coba aja dan kalau saya merasa ketika saya apply kampus di Denmark itu sih ya persyaratannya tuh nggak seribet kalau di US kadang-kadang kampusnya ribet banget ya persyaratannya untuk aplikasinya bahkan ini tuh contohnya kalau CBS tadi saya sampaikan lagi itu simple banget dan bukan bahkan kita nggak perlu riset banyak banget untuk mengisi aplikasinya gitu sangat-sangat sederhana dan simple dan mudah dipahami gitu jadi ya sekali lagi ya semakin banyak mahasiswa Indonesia yang di Denmark mungkin ya akan semakin ya community yang di sini juga akan lebih bagus gitu ya. Ya, Betul. Oke, it's getting bigger gitu ya Mas. ya. The merrier gitu. Oke, dan so Mas Rido terima kasih banyak, maafkan sudah membangunkan mungkin dari jam 4 udah prepare ya jam 4 pagi, jam 5 pagi ini udah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi info tentang studi di Denmark, tentang kehidupan di sana juga. Terima kasih banyak, and aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Kalau di Indonesia nih kita lagi long weekend Mas gitu, tapi Oh masih iya ya. Dari Jumat kemarin ya. iya, dari Jumat kemarin, tapi masih banyak nih yang antusias untuk ikut acara ini gitu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di Transport Talks selanjutnya, di mungkin tentang negara lain, tentang beasiswa lain, tentang kampus lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Ya, Ridho. terima kasih Mbak Gia dan teman-teman semuanya. Ya.